Di sore hari ini saya sedang berada di samping rumah, melihat-lihat tanaman saya, tanaman tomat yang saya tanam di galon bekas, ya seperti itu. Jadi saya tanam di galon bekas ini ada 2 pohon di dalam. Nah, seperti ini 2 pohon semua. Jadi saya jamin ini akan berbuah lebat karena nutrisinya menurut saya sudah cukup lengkap di dalam ini. Jadi ini besar, jadi bisa dibikin 2. Lalu kemudian seterusnya cara perawatannya itu yang harus kita perhatikan, jangan kita biarkan tumbuh yang namanya tunas-tunas air. Tunas-tunas air itu yang muncul di sini. Di sini, itu jangan kita biarkan. Harus selalu dikasih keluar. Jangan kita biarkan bercabang supaya nanti akan banyak buahnya. Kalau kita biarkan bercabang itu akan kurang buahnya. Kenapa kurang buahnya? Karena nutrisinya itu akan ke daun, ke cabang dan lain sebagainya. Ya, sehingga harus dipastikan cuma 1. Apalagi ini 2 pohon dari bawah, jadi jangan kita biarkan bercabang. Nah, saya kasih contoh tunas air yang saya sudah potong. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ini saya sudah potong, ini tidak boleh dibiarkan bercabang. Dan masih ada yang lain, itu ada beberapa itu yang saya sudah potong. Ya. Dan nanti kalau ini buahnya sudah mulai berbentuk Besar, ini ya. Kalau sudah mulai berbentuk gini, kita akan potong semua daun-daun dari bawah ini. Kenapa harus dipotong daunnya? Ini harus dipotong semua, ini daun-daun dari sini, batang daun dari sini, supaya semua nutrisi dari bawah itu akan ke buah semua. Oh, begitu. Sehingga buahnya akan besar, akan segar, sehat. Seperti itu kira-kira. Dan jangan lupa juga terus memperhatikan penyiraman. Karena Disiram. ini kan tidak kena tidak kena hujan secara langsung, jadi perlu juga diperhatikan selalu disemprot dengan menggunakan sprayer seperti ini. Ini yang saya pakai. Jadi Apa isinya itu? Jadi ini air biasa. Mm-mm. Jadi sering-sering ini disemprot di atas daunnya supaya itu bisa meresap ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, termasuk juga bunganya itu. Jadi seperti itu kira-kira, guys. Dan ini akan naik ini. Tapi jangan sampai di atap. Nah, karena tomat itu memang tidak boleh terlalu kena curah hujan yang terlalu tinggi. Jadi pengairannya harus terbatas. Ya. Oke. Nah, ini tomatnya besar-besar nih. Nah, Suburnya. kira begitu. Ya, karena itu paling bagus tomat itu kalau dibuatkan semacam greenhouse supaya sinar matahari teratur dan pengairannya juga kita yang mengatur. Sehingga tomat itu akan tumbuh subur, kemudian umur panjang juga akan panjang. Tapi kalau itu dibiarkan ditanam di tempat di kebun yang terbuka, ya saya kira itu akan berbeda jika ditanam di di greenhouse seperti itu kira-kira teman-teman. Ya oke. Kita akan tunggu kira-kira beberapa minggu lagi ini akan berbentuk buahnya. Ini sudah mulai berbunga. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ini sudah mulai berbunga. Sudah mulai ini juga. Nah, coba saya semprot lagi sedikit karena ini kurang banyak tadi ini. Terus dikasih pupuk kah atau tidak? Boleh juga, paling bagus kalau cukup ini saja. Cukup air cucian beras
Sering disiram-siram air cucian beras. Pupuk organik. Ya, itu sebagai nutrisinya. Karena di dalam ini sudah ada pupuk kandang. Ya. Jadi tomatnya alami, tidak pakai pupuk Nah, kimia. Ini tidak pakai pupuk kimia, teman-teman. Ya. Jadi murni ini tomat organik. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ya, oke, Semoga sampai jumpa. tomatnya berbuah banyak dan Ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya teman-teman sekalian terus akan mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.